kabar Anda? Sehat, bahagia, dan akan tambah bahagia karena Anda bersama saya Kak Rose di acara Ruby No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Seperti biasanya kan kita ke pojokan dulu nih untuk membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana, menarik perhatian publik baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Sebenarnya yang lagi ramai sekarang di pemberitaan itu adalah menyangkut kemarin ya ramai ada seorang penyalur tenaga kerja gitu, penyalur ART yang nulis di thread seputar mantan istrinya Andre Taulani yaitu Erin yang dibilang katanya diduga menganiaya ART-nya gitu dan udah melaporkan kemarin. Nah, kemarin malam ya Erin juga melaporkan balik atas dugaan pencemaran nama baik karena kan diposting dan disebut namanya gitu ya. Nah, ada video klarifikasi dari Erin semalam. Coba kita lihat yang berikut. Ya, gitu ya. Itu menarik karena kemarin dari penyalur kan sempat bilang katanya gajinya ditahan gitu ya. Tapi kalau menurut Erin lah kerjanya aja belum sebulan dia belum ada gajinya gitu. Jadi bukan ditahan mungkin belum dikasih aja. Belum saatnya gajian mungkin karena itu kejadiannya tanggal berapa sih? 26, lupa deh 2 hari yang lalu lah kalau nggak salah ya. Nah tapi orang karena ini ditanya tanggal malah nanya balik, pusing ya kan aku udah nggak lupa sekarang tanggal berapa sih, kalau tanggal muda aku inget, tanggal tua aku pura-pura lupa. Orang jadi perhatiannya karena kemarin waktu masalah gugatan perceraian Andre Taulani itu kan sempat bocor tuh isi gugatan yang sebelumnya yang tidak dikabulkan oleh pengadilan ya kan, yang bunyinya itu adalah bahwa ada tuh yang di bawah dari pihak Andre Taulani itu menyebut bahwa pihak Erin itu selalu marah-marah kepada asisten rumah tangga dalam mengurus rumah. Termohon seringkali mengumpat, mencaci maki sopir dan satpam di rumah. Nah ini yang jadi perhatian publik begitu ya. Komentar netizen coba kita baca yang berikut ini. Terulang lagi ya, semoga diproses dengan benar laporannya. Terulang lagi ya, berarti dia ini kayaknya orang dekat ya, kayaknya tahu banget soalnya ya. Berikutnya ada lagi. Zaman sekarang banyak juga PRT live TikTok itu maksudnya. Bikin konten di rumah majikan. Gak semua suka dan bisa terima rumahnya dikontenin, di video-videoin. Jadi menurutku wajar yang punya rumah marah, dia banting HP, baru dibanting. Di luar negeri kerja jadi PRT kalau majikan gak suka privasi rumahnya dikontenin, udah lapor dan kena denda. Udah gitu bisa di blacklist katanya. Cuman kalau aku lihat tuh wawancaranya kemarin dari penyalurnya katanya pasti ART-nya ya. Ngakunya katanya kalau menurut penyalurnya kan kesalahan cuma kecil, lupa nutup jendela. Kayak gitu. Panas kan sekarang ya, mungkin kalau panas, udara panas dari luar masuk mungkin ya, jadi makin hot gitu, makin panas. Yang berikutnya kita lihat, padahal kalau dia memang nggak salah, nggak harus juga melaporkan balik atas dasar pencemaran nama baik. Gimana sih kalau dia memang nggak salah? Dia asli orang baik, lebih baik secara personal dia samperin ART atau bagian penyalurnya, tanyalah baik-baik maksudnya apa dan bagaimana, selesaikan juga. Ini masalahnya di laporan balik karena sudah ada laporan polisinya begitu kan ya, kalau nggak salah. Ya nggak sih, ditanya nggak ada yang jawab deh, aku seperti gitu. Oke lanjut berikutnya. Nggak mau sembarangan pick a side, kapok sama plot twist yang membagongkan. Ini netizen mulai pintar ya. Ini karena udara akhir-akhir ini kan lagi panas banget gitu ya. Jadi kayaknya sosial media semua jadi agak lebih adem sih, mereka nggak gampang tersulut ya, karena kondisi tubuh saja sudah tersulut oleh cuaca di luar sana. Gimana kalau kita bikin yang seger-seger aja dengan mengundang bintang tamu kita yang seru-seru ya. Ada Vicky Shu dan Charlie Juno. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Oke baik nih, biar seru ya kan, Maksud baru datang. Iya, Ibu fresh. coba dong lihat luar ini, biasa lihat ya. ya ampun kok bisa-bisanya ya. Kamu gak usah turun-turun, kamu di situ aja. Iya. Soalnya kayak tinggi banget, jadi kayak mungkin aku segini sama kayak dia duduk. Iya nih, sama loh kita berdiri gitu sama tingginya sama Vicky Shu Ini ya. kita teman seperjuangan dulu ya kan. Perjuangan apa? Gak bareng. Kita jayanya bersama. Oh iya, Satu iya. angkatan kita ya. Oh, kamu rame-rame dia sendiri. Iya. Kalau Duitnya K-pop lebih kita banyak. kita gen 2 ya kalau K-pop ya. Kalau lihat kalau show selalu itu nggak buka koper, set sepatu semua isinya. Sepatu semua. Iya. Gitu. Juragan sepatu banget. Oh itu jualan apa buat kamu pakai sih sebenarnya? Dua-duanya. Laku banget Kak. Dua-duanya. Oke baiklah, langsung kita dudukan mereka berdua di kursi ini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya benar atau fakta? Vicky Shu. Vicky Shu lihat dong badannya sekarang langsing banget Masya Allah, ya. Masya Allah. Dan ini akhirnya ya dalam waktu 3 bulan kamu bisa sekurus ini, turun 10 kg lebih. Luar biasa. Itu karena BTS mau konser di sini. Fitnah atau fakta? Fakta.
videonya dia bilang karena persiapan menonton konser BTS. Coba toh ya. Sebenarnya banyak faktor sih. Mana putarkan? Mana nih? Enggak. Itu dokternya responnya apa tuh ketika mendengar ada acara Ababu kira-kira ada target Ya kan apa? harusnya kan ya mau rilis album kayak apa kan. Ya, dimana sebenarnya memang iya. Cuman pengennya tuh biar nanti konser BTS tuh udah cantik kayak artis. Oke. Enggak respon dokternya atau Ketawanya susternya? udah hafal dia emang Oh suka iya ya. begitu. Gitu. Random. Coba kita lihat video foto ya before and after ya. Set. Tuh loh. Luar biasa sih. Lihat tuh sampai tipis gitu ya. Kalau dari samping tebel. Enggak, sumpah. tipis, Pas tipis. lihat aslinya, wah beneran tipis. tipis. Oh, tipis. Tapi pipinya nggak tipis-tipis gimana ya? Yang penting kantongnya nggak tipis ya. Soalnya sumringah terus, Kamu ototnya jadi udah ngapain? senyum Ngapain gitu. aja sih? Bukan bariatrik ya? Enggak. Enggak. Jaga makan. Jaga makan, Terus minum yang jus- penting tiap jus hari jalan hauce. 30 menit. Iya jalan. Iya kan, Ya jalan aku lihat kaki, tahu kan iya. kita satu komplek kak. Jadi setiap sore tuh aku ngeliat ke Vicky tuh Jalan. lagi jalan. 30 menit tiap hari. Pakai sepatu hak. Aku Pakai- saksi. Enggak lah. Oh gitu. Jadi kalau Kecuali sore-sore nggak sempet jalan di komplek, di mall Treadmill. pakai hak. Oh, 30 pakai hak. menit Oh, muterin kalau mall. di kompleks nggak bisa dia ke mall pakai hak jalannya. Iya, betul. Pakai jalannya di mall. Oke, Jalannya di baiklah. mall. Yang penting setiap hari harus jalan 30 menit Komentar nonstop. netizen coba kita lihat baca komentar netizen bunyinya adalah set. Maaf kak, ini langsingnya pakai apa? Apa potong lambung? Apa diet ketat? Maaf dengan nada lembut katanya. Nggak potong lambung, nggak berani, hahaha katanya gitu. Jadi jalan setiap hari 30 menit, kemudian makan. Ada Makannya pantangan? juga. Cut Yang sugar jelas tuh. no sugar. No sugar, No sugar. No tepung. no tepung, no sugar. Nggak jadi pusing gimana gitu Mentok-mentok ya? pakai yang itu loh. Oh, Awal-awal pemanis. gimana kak? Oh. Awal-awal gimana? Nggak Ya kelingan, craving Kak? pasti kelingan karena aku sweet tooth banget kan. Oh. Jadi super sweet. Jadi kalau kamu apa kalau lihat apa tuh godaan berat sekali donat, roti-rotian. ya, cake gitu. Aku tuh daripada makan lebih suka yang Oh, Dessert, ya. dessert gitu. Jadi Lawannya ya beratnya di berat dessert. banget. Jadi harus berapa bulan kamu sampai mencapai target itu nggak boleh makan kue itu? Sekarang udah, karena aku kan sebenarnya diet yang kayak kali ini tuh nggak pengen yoyo ya. Biasanya tuh gampang turun, gampang naik karena ngejar berat. Kalau sekarang tuh udah ngejar habit aja sih. Wah keren banget bahasanya besok. ngejar habit. Habit healthy lifestyle yang lebih Enggak, penting. soalnya terakhir sebelum diet aku inget banget tuh aku datang ke dokter overweight gitu kan. Maksudnya itu aku ngerasa ya yang kolesterol yang apa jadi aku nggak mau. Oh, berat. Rapornya merah semua Nggak ya, enak. rapor kolesterol dan lain Rapornya tuh merah sebagainya. semua jadi dan anakku kan masih kecil-kecil ya. Jadi nggak instan, jadi Nggak instan. perlahan biar stay. Iya, jadi kalau kayak gini nih misalnya aku sebulan ini lagi nggak jaga makan banget tapi udah nggak pengen gitu. Nggak terlalu Udah nggak banyak ya, craving, karena udah jadi- terbiasa ya, pola makan sudah terbentuk. Mais. Ini apakah mais. kamu juga ingin menuju ke berat badan sebelum menikah? Coba kita lihat fotonya ya. Oh wow. Iya sih kak. Ini 55, 56, 55 aku dulu. Sekarang udah berapa? 63, jadi masih Oh, emang dikit lagi lah ya. Utang lima. Mau sampai ke segitu lagi? Bisa sih ini target mah. berikutnya 58 dulu deh. Oh iya dah, targetnya dekat dulu ya. 58. BTS kapan berapa minggu lagi? Juni. Oh masih lama ya, Masih bisa lah, achieve, bisa, achieve bisa. banget, achieve. Nah, terus emang kamu mau ngapain kalau BTS dance? Kamu mau Enggak, sebenarnya ngapain? buat aku aja sih kan aku Oh. show. Oh. Aku mau rilis single Oh. juga. Jadi biar tampilnya menarik gitu loh. Biar TV-TV rajin ngundang gitu. Betul. Lanjut berikutnya, Charlie, fitnah atau fakta? Gara-gara kamu share tentang pengalaman kamu ketemu dengan artis sombong yang adalah Iya. seorang artis yang lucu, akhirnya ada nih seseorang yang hubungin kamu dan minta maaf. Fitnah atau fakta? Fitnah. Siapa yang mau minta maaf? Dan fitnah Enggak. atau fakta? Ternyata kalian berdua pengalamannya sama. Iya lagi ya kak ya. Tapi beda orang. Tapi beda orang. Jadi kamu gitu, Gue lebih kaget lagi denger kalau Sama orang tuh. yang gue yang kejadian di kita itu tuh ternyata banyak banget yang Punya pengalaman yang sama. sama. Pas dengar Kak Vicky Shu menyebutkan nama orangnya, aku kayak nggak nyangka ya. iya beda di tampilan, beda di Kan disembur juga. enggak beda style. Diapain? Kamu gimana? Kalau dia kan ceritanya dia datang foto dong terus Nggak ada. diliatin doang gitu Cila. doang. Iya diliatin doang itu. Kalau kamu diapain? Sebenarnya ada dua kisah sih. Dua kisah. Kalau yang satu tuh mungkin karena aku lagi di kereta, mungkin orang nggak ngeh lah ya. Kan ya jadi waktu coba senyum dia Dicuekin, oke. gitu. Tapi ya Mungkin nggak dia kenal, nggak kenal ya. juga kan karena terlalu jauh juniornya gitu. Kalau yang satunya tuh benar-benar Jadi yang nggak nyiumin kamu, nggak balas senyum tuh adalah junior, lebih muda. lebih Iya. muda. Tapi Junior. Profesi sama. Penyanyi. Hati-hati, jago ngulik hati-hati, Iya. hati-hati. laki perempuan ya. Ya, Perempuan. adalah pokoknya. Tapi kalau yang Naik kereta satunya, ya? kalau yang satunya tuh benar-benar Mau ke arah mana naik kereta? kalau yang satunya tuh satu acara, aku tuh ngefans ceritanya. Oh, itu junior juga.
Ya pokoknya di bawah lah, cukup jauh. Tapi aku Seangkatan sama yang di ceritanya- kereta itu. Seangkatan sama yang di kereta itu ya. Jadi intinya waktu itu tuh kita satu acara. Aku oke. ngefans, ceritanya pengen foto bareng. Terus? Tapi lewat di depan ruanganku aku senyumin, ngelengos aja. Terus temen aku bilang, Kak Vicky mau foto, terus dia diam aja terus jalan. Oh tetap diem Bahaya aja banget, padahal udah Kak. ada yang ngomong mau foto. Bahaya banget. Cuman nggak apa-apa kalau aku pribadi anggap masih mencoba berpikir positif apakah dia Lagi mungkin nggak dengar. mungkin dia lagi ngafalin lagu kali ya. Aduh belum ngafalin hafal lagu ya kan. atau apa Lagi gitu. nggak Jadi kalau konsen. aku tetap fokusnya yang ku inget-inget adalah yang kayak Mimi Kade Nggak misalnya bisa gitu ya. gue. Heeh. Karena kalau Mimi Kade tuh jadi contoh banget buat itu. Betul. Benar, Iya, iya. Karena aku benar. pernah awal-awal karir di backstage itu suka malu-malu, misalnya senyum nggak Benar. semuanya balik senyum kan, Iya. tapi pernah ketemu Mimi Kade di mall dari jauh kayak udah aku tahu kamu, aku suka lagu kamu, mari Iya. bercinta kayak gitu. Iya, Jadi iya, itu iya, aja iya. yang ku ingat. Udah Iya, pokoknya iya. patokannya aku Yang besok lagi bagus-bagus. gitu. Ya nggak usah di apa gitu. Yang penting kita Kita bersikapnya Kita begitu berimpact aja. lebih baik lagi. kalau gitu aku mau tanya pada kalian berdua ya sebagai Yes. kan kalian juga artis ya. Heeh. Pernah nggak pernah kalian berdua itu pernah nolak foto pas ada fans minta foto sama Aku kalian? nggak pernah Enggak. sekalipun. Bener Charlie nggak pernah? Nggak pernah. Nggak pernah sekalipun. Jangan ngarang. Coba ada video ya? Tuh ada saksi tuh, ada apa? Dua fans lama aku di depan situ. Nggak pernah. Kenapa? Yang dia nggak minta foto? Nggak ada, itu bohong. Nggak ada ya, nggak ada. Oke. Aku nggak pernah, bahkan kalau semua yang rajin-rajin datang pasti aku hafal. Oh oke, hafal. Oke. Pernah nggak pernah kalian pura-pura nggak lihat pas ada yang ngenalin kayak kan orang udah gitu sekalian kayak gitu. Aku membiasakan senyum. Pas kenapa sih kamu? Kalau aku selalu kayak misalkan mereka selalu ngomongnya, "Hai Kakak Cherry Bell." "Halo, aku Cherly." gitu. Aku lebih memperkenalkan diri. Oh, ya, oke, Karena oke. kan image-nya tuh selalu yang kayak Cherry Bell-nya aja gitu ya. Oh. Aku langsung ngasih tahu Oh, kamu namanya Cherly, Iya. bukan Cherry Bell. Kadang-kadang ada yang manggil kayak Anissa, aja jauh dong. ya. Jadi kamu memperkenalkan Iya, kalau nggak misalkan, ya biasa lah. Karena kan kita waktu itu bersembilan ya Kak. Jadi Iya. mereka mungkin salah-salah nama atau apa Oke, gitu. pernah nggak pernah kalian merasa pengen disapa duluan dong sama artis yang lebih junior? Enggak. Enggak ya. Aku prinsipnya pokoknya nyapa duluan. Ngapa duluan? Pernah nggak pernah kalian minta gratisan barter karena kalian adalah artis? Ngeri banget. Sekarang udah viralin ya. Produk dia aja aku beli. Iya, makasih loh Kak. Iya, nggak pernah. Dasarnya diajak beli. Oh, kalian saling beli ya, saling Iya, mewariskan iya. dagangan ya. Oke. Belum Apalagi pernah sih, Kak. UMKM aku biasanya kecuali mereka Kak, Oh. boleh nggak kita kirimkan Oh untuk iya. di-review? Tapi Dan kalau itu minta langsung nggak? Nggak. Oke, baiklah. Oke lanjut sekarang berikutnya. Oh salah satu tren apa sih? Ayo ketiknya cepat ya. Pernah kok nggak Kak Feni Rose menolak diminta foto? Pernah nggak? Kalau udah kamprokan gitu sih enggak ya. Iya. Tapi kalau misalnya lagi aku dikerumuni oleh banyak orang tiba-tiba aku lagi udah bebas jalan terus tiba-tiba ada yang mau minta tuh aku langsung percepat gitu. Tapi alasannya apa Kak? karena itu capek ya karena apalagi Tapi nyaut kalau gak panas. Kak? Sorry banget ya, aku belum bisa foto sekarang atau enggak? Enggak, aku sambil jalan ya biasanya gitu sambil Oh, jalan. iya. Gitu. Kalau ada lagi Kebayang. Enggak, kadang-kadang suka yang minta foto tuh kadang suka yang minta foto terus yang gak usah gitu. Iya. Mau minta foto apa gak sih gitu kan. Ada yang minta fotonya Timernya 10 detik. Timernya 10 detik, iya, relate. timernya 10 detik bingung ya. Ada yang gini, ada yang ayo dong kamu gitu kamu. Jadi mau foto Apalagi kalau sama Cherry Bell ya Kak, kalau sama Cherry Bell yang ngefans tuh biasa ibunya sebenarnya, tapi anaknya masih kecil-kecil banget. Iya. Dorong. Tapi anaknya tuh yang kayak, ayo kamu foto, padahal anaknya nggak mau dan nggak kenal gitu kan, jadi kan it takes time. Tapi itu ada cerita tau. Makanya aku langsung biasa kayak, mamanya aja, ayo mamanya aja. Kemarin baru kejadian nih di Solo nih. Kita habis makan soto, terus tiba-tiba ada ibu-ibu, "Kak, ini adanya mau foto," gitu kan. Ya udah foto, anak aku ikutan foto. Selesai Iya. pada pergi, anak aku nanya, "Masa sih anaknya yang ngajak foto pasti ibunya?" Iya, anaknya bisa ngomong ya. Ya nggak apa-apa lah, yang penting ibunya juga seneng kan anaknya foto mah. Terima kasih sudah menyapa, aku senang disapa soalnya. Ayo, lanjut berikutnya Vicky Cuvita atau fakta. Ya. Kamu kemarin promo mau nyanyi di mana aja. Ya, promo kamu itu karena terinspirasi dengan promonya Aldi Taher yang boleh diundang di mana aja, disuruh nggak usah ditaruh di hotel berbintang, nginep di rumah panitia juga boleh. Fitnah atau fakta? Ini kenapa gini? Bukannya ini. Oh iya.
Sama ya, kita satu geng. Nih ya. Kayaknya Kak Aldi boleh lah satu geng. Mau yang intimate, yang mewah sampai yang outdoor penuh hiburan juga bisa banget. Ini dari awal karir sebenarnya kalau aku emang Kamu apa aja nggak milih-milih? enggak, dan gini, kadang kan ada yang nggak mau ke daerah terpencil atau daerah yang jauh-jauh perjalanan darat. Kalau aku tuh kan backpacker traveler ya. Jadi makin jauh yang belusukan itu kayak happy. Oh, Gitu loh. Aku ngeliat banget Kak Vicky. Iya kan? Iya ada videonya soalnya kan ya. Itu kayak Yang aku dia happy nyanyi di aja. mana sih? Ada. Iya. Jadi misalnya mau di Papua, mau di mana Happy ya? happy gitu loh, emang happy Kalau aja. gue gitu. apalagi Ini karena loh suka foto. kuliner, jadi kemana-mana. Ini di salah satunya aku tuh lihat lagi ya. ini. Suasana alam, makan enak. Ini tapi honornya gimana kan kalau Kan yang penting honor kan? Iya sih, tapi maksudnya beda nggak honornya? Itu dia yang Iya tidak kan? diketahui para artis yang lain. By the way ya, sebenarnya kalau permasalahan honor, kalau aku tuh kadang kalau buat aku tuh kita punya publish rate, tapi ya fleksibel juga. Oh, Karena semangat tergantung lihat ya. Ya, jadi, Semangat tapi tiga. kamu Karena senang. menurutku pasti ada yang budget besar, nanti ada Kak boleh nggak tolong, aduh nggak tega saya gitu. Rezeki Serius subsidi kamu silang sebaik itu, Vicky? Masya Allah, Masya Karena Allah. pasti ada subsidi silangnya kalau Oh buat iya aku iya iya, gitu. yang penting petualangannya juga Iya, yang kamu kayak suka. misalnya ada kita di instansi gitu kan, ada yang udah mungkin udah bagus, ada yang masih biasa, itu kan kasihan juga, nanti mereka semua berproses. Oh iya betul sekali. Jadi Masya Allah. long term relationship. Lanjut berikutnya, Charlie, Fitnah atau fakta? Kalau kamu tuh orangnya people pleaser banget, padahal kelihatannya kalau ngomong belak-belakan, dan tragisnya kamu baru mulai berlatih untuk tidak terlalu people pleaser ini awal tahun ini. Leader gitu loh. Fakta. Hah? Fakta. Kayak gimana contohnya people pleaser kamu gimana? Fakta. Aku tuh susah banget. Jadi kayak misalkan selama ini kan kesannya kayak galak. Iya. Padahal gampang luluh kamu ya? Iya, dan nada aku kan memang aku orang Sumatera aja gitu Kak. Tapi sebenarnya kalau orang-orang yang tahu aku itu suka memakai rasa nggak enak hatinya aku itu menjadi senjata. Contohnya, Misalkan padahal banyak sih Kak, tapi misalkan kayak harusnya nggak perlu aku yang ngomong karena itu bukan pendapat aku, tapi akunya kayak udah lu yang ngomong, pasti lu lebih didengar gitu-gitu. Padahal sebenarnya itu akan lebih mencelakakan aku. Kamu Iya, yang serius itu sering banget ditumbalkan ya? Sering banget jadi tumbal gitu. Tapi ya itu ternyata Berarti ada banyak orang kejadian yang buruk yang traumatis. Sekarang ini pas aku udah lebih aktif berolahraga, orang-orang tuh suka ngomong, "Cher, lu tuh terlalu jadi orang yang people pleaser. Coba deh start saying no." Jadi misalkan segampang kayak habis ini makan yuk, padahal aku tuh ada live gitu kan. Tapi karena nggak enak kayak yaudah yuk setengah jam bisa jadi sejam, jadi 2 jam, terus kayak prioritasnya jadi mundur. Jadi jadwal kamu acak-acakan ya? Jadi jadi kadang-kadang manajer aku juga suka ngomel, suami aku lebih ngomel lagi Itu gitu. masalahnya ya, karena suami udah ngomel ya baru kamu belajar Betul. berubah ya. Kakak, kalau kejadian yang tadi kalau ada apa-apa kamu disuruh maju ngomong dan itu mencelakakan kamu tuh kayak sebuah kejadian yang traumatis ya? Iya, sering banget sih Kak. Itu kan sehingga kamu yang jadi dibully itu kamu. Iya lagi. Jadi makanya sekarang menata hidup lebih kayak Iya nggak mau, gue nggak mau. Sekarang gue nggak mau digiring opini. Kan kamu ketuanya soalnya, makanya kamu yang Lah emang ngomong. aku bilang itu Cherry Bell. Tapi pinter dia nggak kejebak. Ada aja Aduh. mancingnya ya. Tidak mancing. Ya siapa lagi yang keramaian dan menyuruh dia maju ke depan? tentu, Belum belum tentu ya. tentu. Apa teman-teman apa? Enggak, belum tentu. Aduh dia. Banyak kan temennya banyak ya. Betul. Soalnya. Temennya nggak Cherry Bell doang. Fitnah atau fakta, Vicky Chum? Kamu sering dimarahin suami karena kamu itu jarang pakai cincin menikah. Padahal sebenarnya karena cincin menikahnya lagi nggak muat aja. Fitnah atau fakta? Tapi enggak sih, fitnah karena kita berdua emang nggak pakai cincin kawin. males. Baru lihat lagi nggak pakai cincin. Iya, kenapa sih Nggak pernah dari awal konsepnya nikah. gitu emang? Malah aku emang nggak suka pakai. Oh, Aksesoris. sepatu aja gitu ya? Kecuali show statement. doang. Oh. Sepatunya lebih mentereng Kak soalnya. Aksesorisku sepatu ya. Sepatu. Cincinnya taruh di sepatu Tinggi ya? harapan orang tua. Tapi dua-duanya punya cincin. Punya, kita taruh di brankas. Oh, karena berliannya segini ya? Enggak simpel Sebongkar. kok, beneran. Kita cincin kawinnya super simpel, terus ya itu karena aku nggak suka pakai cincin, tapi berlian-berlian lain disimpan. Humble. Terus kamu pakai nggak? Mana cincin kamu? Tidak pakai. Kamu juga nggak pakai? Mana yo? Lupa ada di tas Kak. Iya. Kayak pas lu ngomong cincin, oh iya ya ketinggalan. Iya kan? Karena aku tuh Kak selalu pakai. Nah, tapi kalau mandi aku selalu copot. Oh, aku iya, iya. pindahin ke box cincin, Iya. tapi aku selalu bawa gitu. Oh. Tapi sekarang lagi Oh, lupa. ada di tasnya ya? Habis ini aku pakai ya. Lanjut, fitnah atau fakta? Ini pertanyaannya nih, Charlie lagi. Sekarang kamu merambah ke dunia podcast, padahal kamu tuh nggak passion banget. Tapi itu karena dipaksa sama suami kamu, fitnah atau fakta? Fitnah. Gak dipaksa ya? Kamu mau sendiri? Mau. Oh, oke. Tapi suami aku tuh yang bener-bener kayak full support gitu, kayak lebih meyakinkan. Karena aku tuh
apa ya, karena sering banget kayaknya ditarik image-nya tuh jadinya yang kayak kasar atau apa gitu kan. Jadi aku khawatir banget kalau aku bikin podcast nanti akan gimana gitu, nanti orang suka apa enggak gitu. Aku tuh jadi kayak berkecil hati. Suami aku yang meyakinkan aku bahwa kayak no, you are a good listener actually gitu loh. Tapi coba berani lagi gitu. Dia yang membuka aku pikiran bahwa nggak apa-apa kok. Ya udah nggak apa-apa. Atau kan yang punya podcast kita bisa edit juga. Oh, kamu seorang Shirley ada begitu? Iya Kak, makanya aku bilang kayak ternyata apa yang mau kita sampaikan ketika kita menjadi diri kita, ya, terus kita tuangkan, terus ternyata yang kita tuangkan itu yang harusnya narasinya netral, tapi karena ada penggiringan dari komentar, itu bisa membuat diri kita tuh jadi kayak hancur banget. Oh ya, kamu pernah ada di momen itu? Iya, sering sekali gitu. Jadi kayak dan itu membuat kamu jadi apa? Membuat aku jadi kayak kok gini ya gitu. Aku introspeksi diri pastinya. Tapi ternyata orang-orang di sekitar aku yang lebih mengenal aku tuh ngasih tahu support ke aku bahwa yang lu lakuin tuh nggak salah loh sebenarnya. Cuman memang penggiringan buzzer tuh memang ada, Cher. Jadi ya lu kuat aja gitu. Karena kan dari Cherry Bell habis itu jadi ibu, terus habis itu akhirnya digiring opini, itu kan kayak udah jangkauannya udah lama banget Kak. Jadi udah lama nggak ngerasain namanya dibully-bully. Oh, jadi gitu. setelah jadi ibu beda tuh rasanya ketika dibully. Baru jadi kayak gitu. Padahal dari dulu kan sering ada bulian juga. Sering kan? ada bulian tapi kayak ya udahlah. Taker ya. Iya, iya. Kan apa yang lebih berat? Kalau dulu buliannya kayak ngarang lu gitu. Kalau sekarang tuh kayak dipelintir ya gitu. Oh, udah mulai kepikiran kayak Jadi kayak iya ternyata udah tua aja sih gue. Oh iya, iya. Lebih overthinking ya kalau udah tua ya. Iya. Ibu juga pernah begitu? Selain berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi Musik. Akhirnya sudah bersama dengan Atik Rahman. Halo. Kamu lagi bawa makanan apa di sini? Waduh, kebetulan. Aduh, padahal aku lihat video tadi kayak udah lapar ya. Coba kita lihat Google Me dulu. Kalau Atik Rahman orang tuh cari apa yang pertama sih? Seret bunyinya adalah pemeran Ricky The Heart Series. Series. Ini pada nonton ya? Siapa yang nonton The Heart? Kamu yang nonton ya? Ada video kompilasinya seperti apa sih yang berikut ini? Ya ampun, lihat mereka masih kecil semua ya. Ya. Sekarang mereka sudah setua aku, ya. Loh. Kamu kalau lihat lagi itu apa yang kamu rasain sih? Kangen ya? Kangen. Ya kayak time flies ya. Cepet banget. Cepet banget. Kayak, udah jadi umur sekarang aja Jadi nih, udah jadi bapak-bapak peran lah. yang baru. Iya, udah peran baru aja. Kalian masih suka halo-halo gitu nggak sih kontak-kontakan? Buat last kontak itu masih sama Ronald masih, yang paling gemuk, Ivan masih, sama Kevin masih. Esa sempet deh lewat media sosial, kita berkabar kalau nggak salah, Tapi ingat nggak ya. punya grup khusus gitu, nggak Oh, punya ada. ya? Kalau Yuki sempat satu project 2020-2021 aku lupa. Oh, oke. Ini coba kalau kita lihat ya dari pemain The Heart Series nih, kalau lihat foto-fotonya ya ada Irsyadi Bagas, Ranti Maria, Ranti, Yuki ya, Kato. Ranti juga. Ranti kapan terakhir ketemu sama Ranti? Wah udah lama banget sama dia. Hah? Dia Kayak kawinan pas- kamu nggak diundang? Lebih tepatnya sama-sama sibuk ya. Aku Sama-sama. Waktu kamu nikah kamu pada ngundang pemain-pemain ini nggak? enggak juga karena ya? memang nikahan aku itu banget. lebih private, lebih intimate aja lah, keluarga aja, sama sahabat. Oke, sekarang kita mau tanya ya, siapa yang di antara mereka ini yang di lokasi syuting paling jahil? Yang paling jahil, justru seingat aku, Kamu yang paling jahil? Enggak, Siapa? Yuki. Kevin atau Ronald. Oh, malah nggak ada di sini fotonya. Iya, Oke. Kevin atau Ronald. Tapi Irsyadi Bagas juga ya sama-sama. Ini kan masih Esa kecil. juga sama-sama juga sih, kalau dikompor-komporin jadi wow deh. Ini kan masih kecil-kecil, biasanya masih diantar sama orang tuanya ya. Siapa Ya. yang orang tuanya itu paling perhatian sama yang lain-lain, sering beliin makan dan lain sebagainya? Orang tuanya siapa? Hampir 2006-2007 ya, hampir kompak sih kayak semua orang tuanya. Semua orang Ibu-ibunya juga soalnya kompak sih. Suka bawa-bawa makan juga Iya, gitu. kita yang kompak. lain. Oke. Ibunya, mamanya Kevin, mamanya Ronald, mamaku juga. Siapa yang kalau di chat itu balesnya lama atau nggak pernah bales? Di antara mereka berempat, Di antara mereka berempat. Bagas, Irsyadi aku lost kontak. Lose kontak? Lost Oh iya, dia kontak, kan dia nggak di Iya, liburan lagi iya, ya? dia lost kontak.
Esa masih kadang-kadang berkabar. Yuki kan sempat satu project juga 2021-2020. Kalau Ranti ya lost kontak juga Lost sih kontak sebenarnya. juga. Tapi Oke. tetap masih kayaknya fine-fine aja deh kalau ketemu juga masih inget, Kak, masih seru-seru aja. Ini lucu, apa yang kamu lihat tuh perbedaannya kayak tadi kan bilang time flies gitu. Flies Ini umur 14-15 tahun, sekarang udah pada gede-gede gitu ya. Kamu kalau ngeliat mereka kan sering pasti lihat lah kalau mereka lagi ada di TV itu. Apa sih yang menurut kamu kayak Langsung dia sekarang makanya gini ya ngeliat, gitu. Dia, wah udah gede ya, udah jadi kayak memori aja, kayak nostalgia. Dulu kan padahal kita misalnya iseng bareng di lokasi. Iseng apa itu biasanya? Pernah Iseng apa ya, kamu misalnya ngejalin kru lah, atau sama-sama satu pemain buat kita isengin. Terus buat mecah suasana aja biar kita nggak boring kan, karena kalau seharian di lokasi kan kita capek iya, mental iya, fisik iya. Jadi kita butuh refreshment. Dan bosen ya, namanya juga masih anak kecil waktu itu kan. Pengen kan main terus. Iya. Ada komentar netizennya nggak sih? Komentar netizen, coba kita baca dulu komentar netizen bunyinya ya. Gara-gara Farel Playboy bias di film My Heart, aku Ricky dia tuh manis nggak ngebosenin pas masih kecil ya. Ini Ricky kamu ya. Iya, aku Ricky. Ini aku kalimatnya agak suka nggak paham deh, ini tulisan dia ya. Oke, gara-gara Farel Playboy. Bang, dulu gue lebih suka lo ketimbang Farel atau Didit. Farel itu si Irsandi Bagas. Irsandi Oke. Bagas. Padahal lo jahat. Apalagi pas Iya, lo iya. mulai suka Rachel, gemes katanya gitu ya. Iya. Yang berikutnya, lah idola gue zaman film itu pas lagi bocil katanya. Kalau zaman dulu mungkin sosial media belum sedahsyat sekarang. Wah, Ya? belum deh. Kayaknya dulu 2006-2007 kayak belum ada, Belum iya nggak ter- sih? belum- belum. Ya, belum. masih zaman-zamannya Masih ini apa? FS. Yahoo. Yahoo, FS, ya belum se-hype sekarang. Ketawa gitu. kalau Friendster masih ada Friendster Ya, atau belum, Friendster. masih Friendster. Jadi belum yang kayak sekarang belum. Belum. Oke. Yang berikutnya kita mau tanya ke kamu ya. Pernah atau nggak pernah mengalami hal-hal berikut ini? Apa tuh? Dijudesin sama pemain senior. Dijudesin. Ada lah, pasti ada. Oh ya, di kompornya di situ. Ya. Ada? Ada. Kayak gimana sih, judesnya? Ada sih. Karena mungkin kebanyakan bercanda. Oh, itu waktu umur berapa tuh? Ini di lokasi hard series juga ada tuh, ada pemain senior, terus jangan bercanda, kita udah malam nih. Ih, kalau aku jadi pulang. pemain seniornya juga aku gitu. Ini anak-anak kan kalau main suka berisik soalnya ya. Iya, Oke. betul. Kalau pernah nggak kamu dijudesin sama pemain junior? Bukan dijudesin sih ya, cuman kayak Dicuekin. lebih cuekinnya kayak diem ya, kayak masing-masing ada aja pernah Kamu aja. pernah punya pengalaman kayak mereka berdua itu nggak? Minta foto sama junior terus dicuekin? Minta foto sama junior? Terus dicuekin atau nyapa terus dicuekin? Enggak sih, kalau minta foto sama junior. Cuman kalau lebih ke ngobrol, iya. Tapi kalau aku, foto dong, kayak hampir enggak. Hampir semua baik ya? Baik-baik Oke. aja sih, pengen aja. Kecuali kalau momentum ya, lagi seru-seruan baru, foto. Oke. Pernah nggak sih kamu ngerasa depresi karena merasa kayak, aduh karir aku kok masa depannya gimana ya gitu? Pernah lah, pastilah. Serius? Serius. Kapan itu? Momen apa? Momen-momen transisi di saat dari Teenager? transisi ke remaja ya, lebih mau agak-agak masuk 17, 18? ya di atas itu lah 20, 21, 22, 23. Terus masuk pas sudah satu kehidupan yang baru, sudah sama istri, udah berkeluarga, baru kayak wow, oh iya. Ini new chapter nih, yang Dalam baru hidup. lagi nih, iya. Karena udah punya tanggung jawab lebih Yes, ya. betul. Suka Jadi- ini nggak sih kalau lihat mungkin teman-teman yang main di Hearts, mungkin ada yang karirnya dapat stripping, dapat ini gitu, kamu kayak, ih kok aku jalannya beda ya sama mereka gitu. Nggak juga sih, Kak. Nggak kayak gitu. Justru aku senang ya, Kak. Wah, syuting gini sekarang. Oh iya, lagi sibuk yang ini. Iya, aku senang sih, lebih ke support. Tapi lebih mikirin juga ke diri aku gimana ya gitu. Of course, ya. Apa nih ya, kira-kira yang bisa diperbaiki apa ya? Aku selalu cari tahu sih, kayak gitu. Sama mostly kan emang kemarin karena aku nggak jaga berat badan, badanku naik tuh sampai ke 80-an deh kalau nggak Jadi salah. Jadi ya makanya banyak komen, Tik, coba tolong kalau dirapiin mau lagi. dapat peran tolong dirapiin ya Tolong lemak-lemaknya dikurusin lagi. gitu. Iya, betul. Jadi kamu pernah ya berarti ditegur pernah, karena pernah. badan gemuk itu pernah. Pernah. Kan kamu bawain acara makan gara-gara itu. Iya, dan aku akhirnya jadi berkecimpung ke duniaku yang baru itu, jadi dunia konten kuliner seperti itu. Ini Oh, ya, ini. agak gembil ya. Mukanya jadi kebapaan banget ya kalau kayak bener gini ya. tuh, pipinya, waduh. Jadi kamu apa? Jalan-jalan di kompleks juga 30 menit? Ya nge-gym. Nge-gym, olahraga. Kalau jalan-jalan di kompleks enggak sih, nge-gym lah. Paling treadmill sih, mostly. Sejam, setengah jam wajib. Oke. Kalau pas lagi harus kurus banget ya, ngejar-ngejar target. Oke.
Nanti kita ngobrol lagi, kita undang lagi 2 ibu-ibu tadi itu supaya lebih seru ya obrolannya. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Rupi, No Secret. Baik, kita sudah bertemu lagi dengan semua nih bintang tamu kita, biar rame ya. Tapi terakhir ada Google Me dulu nih buat Atik ya. Berikut. Apa itu? Kenapa nggak pernah posting wajah istri katanya gitu? Kenapa sih? Takut ini ya? Takut apa? Takut air. Wah, bener-bener rumpi ini. Iya Rupi, Dia langsung diserang tiga ibu-ibu ya. Mana? Aku sih kalau jadi istrimu sih ngamuk sih. Ya, jadi sebenarnya nggak ada apa-apa dan nggak ada yang disembunyiin juga sih sebenarnya. Jadi memang istri aku itu dia lebih memilih untuk di belakang layar aja deh. Dia yang mau. Dia yang mau. Dan Introvert. dibilang introvert juga enggak Cuma sih. dia nggak mau aja. Iya, Nggak mau. dia lebih ya mending fokus di rumah aja deh sama keluarga, sama anak-anak gitu. Dan aku menghargai itu gitu loh. Dan kan terkadang suatu hal yang apapun itu bentuknya kan nggak perlu selalu kita expose. Iya, betul. Aku mending harmonis di dalam rumah. betul. Amin, amin. Bener lagi. Ya, daripada kita In real life yang penting ya. umbar, tapi ujung-ujungnya Aduh, amit-amit ya. Jangan sampai. Kok kalau anak tapi istri boleh kan? Karena kamu suka posting anak juga tuh. Istri nggak apa-apa kalau anak Nggak apa-apa, di-videoin atau kalau anak posting. nggak apa-apa. Oh, anak Cuma biar diri masuk sendiri aja endorsement dia ya. biasa deh gitu. Kalau anak biar masuk endorsement. Iya, benar. Tahu aja. Seorang ayah. Ya. Oke. Yang berikut kita buka Q&A. Bunyinya adalah set. Guys nih ya, tolong dijawab ya guys ya. Aku tuh kesel sama mantan istri aku yang sering banget melibatkan anak-anak terlalu jauh ke pacar barunya yang belum tentu mereka akan nikah. Gimana caranya bilangin mantan istri? Kalau akses ke anak aku tutup tapi masih mikirin perasaan anak-anak. Gimana? Kalau akses Ke anak-anak aku tutup. tapi masih mikirin perasaan. Ini apa sih pertanyaannya? Aku bingung Iya, ya. dia bingung gimana bilangin ke istri. Nanti kalau akses ke anak-anak ditutup, dia mikirin perasaan anaknya. Gitu. Oh, jadi ya tetap boleh Translator. ketemu tapi gimana ngomongnya supaya nggak usah Itu teman melibatin. gue tuh yang lagi nanya tuh. Gimana tuh caranya bilang tuh kalau misalnya nih. Ini kan bisa terjadi sama laki, bisa terjadi sama Aku perempuan ya. kadang-kadang tuh ya kalau keceplosan ya suka kayak aduh kayak gue salah lagi deh ngomong apa-apa bagusnya dulu. Takut itu teman kamu ya? Enggak, iya takut kayak beneran ada salah satu temen yang ngalamin Kayak begitu. Itu ngomongnya gimana Nah, nasihatnya? ini yang lagi viral kan aku tahu nih. Itu teman kamu Yang emang? anaknya nggak tahu pokoknya enggak bukan teman gue. Ini yang anaknya 3 itu kan, gue tahu diala-alain ini. Ya kan, tahu gue. Maksudnya Jule ya kan? Memang lagi viral, lagi rame ya kan? Tolong update gitu. aku, Bapak. Tapi enggak sih menurut aku justru orang dewasa itu mah harus ditegur ya. Karena Betul. ada undang-undang perlindungan anak. Iya. Ya kan, apalagi itu di-share di sosial media, apalagi Iya. dia influencer, tidak sepatutnya men-share yang seperti itu gitu ya. Kena lu sama Kena Feni dong, Rose. ya. Karena itu anak itu di atas segala-galanya. Orang tua boleh Setuju. bercerai, tapi ketika memutuskan punya anak ya orang tua harus bertanggung jawab. Yang kayak gitu kan nggak benar. Itu nanti Iya. kan jejak digital ada ya. Iya. Itu kalau dari aku ya. Ibu Iya. Dok, ada yang berani nggak? Tapi kalau misalkan nanti misalkan cewek udah punya pasangan baru, terus ya udah mereka cuma mengumbar keharmonisannya mereka doang, itu sebenarnya nggak ada salah kan kak? Hanya kalau misalkan diumbar hal-hal yang ke arah Iya, negatif itu baru jadi salah. Enggak, sebenarnya kalau pasangan habis bercerai, kalau menurut aku ya, Iya. habis bercerai, terus habis itu mau menikah lagi, itu harus pelan-pelan. Kenapa sih Karena diatur? gini, karena anak itu baru ngadepin satu perubahan nih, yang dia kan nggak minta ya dilahirkan, lagi. ya kan dia kan baru melihat tahap perubahan satu. Jadi kalau mau mengenalkan anak dengan perubahan baru ya pelan-pelan toh. Tapi katanya kak, Apa? Jadi Katanya. Vicky diam aja dari tadi. katanya Aku mikir dari sisi wanita, anak. Dari si anak oh, kan? Yang orang tuanya bercerai gitu loh waktu itu kan. Ya, Jadi, gimana tuh? iya betul. Betul, Jadi Kakak. kalau menurut Butuh aku, proses. kita tuh bahkan nggak pengen tahu kehidupan pribadi orang tua gitu. Yang ada dalam pikiran kita tuh hanya bagaimana kedua orang tua ini, ya sudah kalau mau berpisah monggo, tapi ke kitanya tuh kasih sayangnya gimana. Tidak berkurang. Ke kitanya tuh perhatiannya gimana. Dan pastinya kalau bisa ya sejujurnya memang jangan langsung. adalah prosesnya, karena buat kita menerima perubahan dari utuh ke berpisah ke jauh aja itu udah berat ya. Apalagi ini Bener, lebih orang baru. apalagi kalau anaknya Betul, lebih betul. kecil-kecil. Aku aja yang waktu Aduh, itu kelas 6 SD aja tuh jadi pemikir gitu loh. Jadi pemikir, jadi memendam rasa yang kayak gitu. Jadi Berpengaruh harus terhadap diperhatikan perasaan anak kecil juga. Mereka kesannya tidak memikirkan, padahal anak kecil tuh dari kecil udah pemikir.
Bener mereka lagi. merasa, mereka mikir gitu. Iya, ya. kayak adik aku yang paling bungsu kan udah dari kecil banget kan. Itu berasa dia. Berasa. Nah, tapi Kak, katanya cewek itu butuh keseimbangan di dalam hidupnya. Kadang-kadang cewek-cewek yang seperti itu, kenapa langsung butuh pasangan pendamping supaya lebih waras. Nggak apa-apa butuh pendampingnya. Ya, nggak usah tapi dikenalin cara- kali. Cara masuk. Ya mungkin gak usah langsung dikenalin ke anak-anak. menurut aku. Kalau nggak yakin. Oh. Apalagi tuh. Ini diskusi, Ini diskusi, ya. Nggak usah digiring-giring ya. Aku udah, aduh amit-amit ya. Oke lanjut berikutnya. Set, curhat dong, aku punya sahabat yang udah 10 tahunan. Dia selingkuhin istrinya. Menurut kalian wajar nggak sih kalau aku cut off dia? Oh ya ampun. Jadi aku punya sahabat yang udah 10 tahun, dia selingkuhin kejadian istrinya. Ih Kak, sumpah Kak, baru kejadian. Kan ada Temen. Kamu tahu dia, itu padahal teman kamu gitu. Kalau kamu jauhin atau kamu ya udah kayak biasa aja? Ya jujur sekarang aku nggak kontakan sih. Maksudnya sebenarnya bestie udah lama banget ya, adalah teman. Kamu nggak kontakan? Karena apa? Alasannya apa? Ya nggak mau gimana ya. Nanti kalau dia curhatnya ke aku kesana ikut Mendukung. mendukung. Padahal kan kita sebagai perempuan tidak mendukung perselingkuhan dalam bentuk apapun. Gitu. Raisa ya serba salah. Serba salah. Maksudnya serba salah, bukan Raisa. Salah lagi. Kalau kamu Charlie, kalau punya teman kayak gitu kamu apain? Kududukin berdua, lu bilang nggak kenapa? Kamu ikut campur ya? Bukan ikut campur Kak, maksudnya kalau temen deket ya, maksudnya kita pengen ini tuh kembali Balik. utuh gitu loh. Lu kalau hilaf nggak apa-apa, manusia tuh pasti ada hilaf. Kita juga menenangkan istrinya juga gitu. Tapi maksudnya didudukin, lu jangan diam-diam semakin menjadi gitu loh. Kamu akan nasihatin sahabat kamu. Dua-duanya tapi, dua-duanya langsung gitu loh. Apa yang perlu diperbaiki? Kalau memang sedekat itu, tapi kalau nggak deket, kadang-kadang yang dibilang Kak Vicky. Jadi Nggak, kayak tapi kalau aku emang udah kasih tahu, tapi kalau ternyata masih lanjut ya udah. Oh, Iya, jangan bawa-bawa aku Jangan ya. bawa-bawa saya, yang penting udah Betul, berusaha untuk kasih betul. tahu. Atik dari tadi diem aja nih ya kan? kayak mana ya kalau laki-laki ya? Udah terwakilkan kayak jawaban Nggak, penasaran, dari penasaran. dari kamu ya. dari si laki-laki. Lu punya sahabat nih, sahabat lu selingkuh nih. Laki ya? Selingkuh nih, padahal udah nikah 10 tahun nih. Rumah tangga ada mayem. Ya apalagi kalau udah punya anak ya, Iya. kayak itu harus duduk bareng, komunikasinya harus benar-benar clear, jelasin duduk perkaranya apa. Selama masih bisa diperbaiki, perbaiki deh. Jadi kamu sebagai Jangan teman sampai- akan nyuruh dia ngobrol gitu ya? Iya, Nyuruh dia kalau- stop nggak? Stop nggak gitu? ya harus stop lah. Kan ini harus ceritanya stop lah. teman kita kan yang selingkuh. Ini kan? teman dekat kita kan. Lah, kok jadi siapa sih? Nggak ada Kak. Nggak ada Jadi beda salah di fokus ya kan? Nah, seru ya obrolan kita hari ini ya. Hari ini bener-bener tema rumpi banget. Tapi ini kan intinya ya ini kan sikap kita kalau misalnya udah ada yang nanya kayak gitu. Kalau nggak ada yang nanya sih ya kita Ya, jangan diem-diem aja. Diem-diem aja. Atik terima kasih, Charlie terima kasih, terima kasih, Kak Vicky. Terima kasih buat Anda semua yang sudah bergabung ya. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rumpi No Secret.